Kalau hidup kita berjalan baik-baik aja banyak yang rese, apalagi kita hidupnya nggak bener, bener-bener kesel. Jadi kan gini, aku jalan sama pacar aku pas malam minggu. Nah kebetulan karena hari Sabtu pacarku ini kerja dan aku libur, jadi aku jemputnya nunggu dia pulang kerja. Kebetulan kita ada rencana setelah dia pulang kerja, aku mau ngajak dia makan sekalian mau beli keperluan sedikit, keperluan dia sama keperluan aku. Dan aku juga berniat pulangnya ngajak dia mampir ke rumah aku buat ketemu mama aku karena mama aku bikinin kue kesukaan dia. Nah, pergilah aku siang-siang karena kan dia hari Sabtu ini kerjanya setengah hari. Nah, setelah aku sampai sempat ngobrol, kita lanjut nih jalan berdua ke tempat yang kita tuju, cari barang yang kita mau, kita cari barang yang kita pengen beli, dilanjutin kita juga makan apa yang kita suka, kesukaan dia, kesukaan aku. Nah, selesailah urusan kita. Pengen udahan kan, niat kita mau lanjut pulang nih. Nah, kita lanjutin nih. Aku bawa dia naik bonceng motor aku. Pulanglah kita, tuk 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 tuk. Dalam perjalanan ngobrol, hai, ketawa seneng-seneng. Nah, mulailah masuk komplek perumahan aku. Nah, kebetulan komplek perumahan aku ini komplek perumahan lama yang dibilang sepi, tapi entah kenapa di bagian gang aku ini jalan perumahannya sedikit rame. Bahkan setiap waktu ada ibu-ibu yang suka nongkrong di depan gang. Ya, itu tetanggaku jauh. Kira-kira 5 rumah dari rumah aku. Tapi mereka tuh sering banget ngumpul-ngumpul. Ya karena aku ngelewatin mereka, aku sambil nunduk, sambil nyapa. Tuk 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 tuk. Turunlah aku di depan rumah aku dan pacar aku juga turun. Tiba-tiba tuh ibu-ibu nyamperin aku nanya, kok sering banget sih mampir sampai malam dari sore kayak gini? Aku kan bingung ya, aku tanya lah, ya tante maksudnya apa ya? Kan dia pacar saya tante, kan gak apa-apa, gak ada larangan, maksud tante ngomong kayak gitu apa? Terus dia ngegas dong kayak, iya kalau bisa datang jangan sampai malam, kan gak enak sama tetangga. Karena aku semakin bingung ya, apa masalahnya? Masalahnya orang tua aku selalu ada di rumah, saudara aku selalu ada di rumah, kanan kiri, depan belakang aku juga rumahnya rapat-rapat. Emang aku ngelakuin hal yang masalah apa? Apa aku ngelakuin yang seperti dia pikirin atau orang pikirin? Terus aku tanya lagi, maksudnya tante apa ya? Ya namanya anak muda kan takut hilap kalau yang ketiga setan. Hah? Lah aku langsung sedikit ngegas dong, maaf nih tante, maksudnya kita tuh gituan di rumah aku. Udah rumah aku kan setiap hari, setiap waktu ada orang tua aku, ada adik aku, ada kakak aku. Tante kayaknya udah ngelanggar privasi aku deh. Dan nggak seharusnya juga, maksudnya tante ngomong kayak gitu tuh apa, kayak gimana, orang tua aku aja nggak segitunya. Dan kalau nggak percaya mama aku ada di dalam. Terus dia ya, si tante ini bilang kayak, udahlah aku kan cuma ngasih tahu aja, takut nanti kalian digerebek sama Pak RT. Terus aku makin ngegas dong, maaf nih tante, maksudnya apa gerbek? Dia main ngacir aja kan. Ya udahlah, aku masuk terus aku terusin, terus aku ngobrol dong sama mama aku bilang si tante itu ngomong yang kayak kurang enak ke aku sama pacar aku, tapi aku coba tenangin pacar aku supaya nggak usah overthinking dan dia nggak takut lagi datang ke rumah aku. Tiba-tiba mama aku bilang siangnya si tante itu datang ke rumah buat sekedar kayak silaturahmi, bilangnya ngomong ke mama aku kalau jangan sering-sering terima tamu cewek ke rumah aku, maksudnya aku jangan sering-sering bawa pacar aku ke rumah. Lah, gimana sih ini maksudnya? Ya udahlah, mama aku kan cuma bilang dan gak mau ribut kayak gitu. Karena yang ngomong itu ya tante yang paling rempong di gang aku, yang semua hal dari ujung gang ke ujung gang dia tahu dan dia bisa bumbu-bumbuin. Ya udahlah.
Aku lanjutin makan terus ambil kue. Aku juga moodnya sedikit jelek, jadi aku niat udahan selesai aku mau antar pulang pacar aku. Takut juga udah sore dan kemalaman, apalagi sekarang kan musim hujan. Aku keluar lah beberes. Tiba-tiba itu tante datang lagi. Hah, kok tumben pulangnya cepet? Aku udah bener-bener emosi, bener-bener emosi. Ya udahlah, aku gas aja. Aku nggak dengerin lagi apa kata mamaku. Aku nggak dengerin lagi apa kata pacar aku. Langsung aku gas aja. Maaf nih ya tante, rumah-rumah kita. Aku nggak melakukan hal apapun. Kalau aku melakukan hal apapun, silakan gerebek. Kalau perlu lapor polisi. Dan satu hal ya tante, seharusnya saya juga nggak ngomong kayak gini. Tante tuh udah keterlaluan. Tante tuh mesti mikir keluarganya sendiri. Mikir, kenapa anak tante aja nggak bener, sering pulang malam. Tante ngomentarin anak orang, ngaca, tante ngaca. Ngaca sambil angan aku tuh dipegangin kanan kiri. Satu sama mama aku, satu sama pacar aku. Cuma aku udah gedek, kesel, bete sama orang ini ngertinya. Aku lampiasin aja, aku tumpahin semua unek-unek aku selama ini. Tante tuh ngaca tante. Anak tante aja sendiri pulang malam, pulang pagi. Nggak usah ngatain anak orang, anak tetangga, urusin keluarga tante sendiri. Nggak usah ngurusin orang. Anak tante aja nggak benar. Satu lagi ya tante, suami tante aja nggak pernah pulang. Sekalinya pulang tante nggak tahu kalau dia bawa perempuan lain. Pakai tuh kalau nggak percaya tuh tanya tetangga tante yang ada CCTV. Nggak usah lah ngurusin tetangga orang, nggak usah lah. Oh, ngeribetin urusan orang. Emang gajah di depan mata nggak kelihatan, tapi semut di seberang lautan kelihatan. Udah saling ditahan tuh tangan aku sama tadi. Cuma udah kesel terus tante itu kayak entah kenapa dia kelihatan mukanya kesel bete sama aku, terus tiba-tiba apa sih dibilangin kok malah ngebahas keluarga tante. Tante yang gak punya otak, sekarang pergi nggak? Terus dia tiba-tiba pergi aja. Aku udah kayak, sekali lagi tuh orang datang ke rumah ngomong gak enak, aku bakal gaskan terus. Dia ngomong satu, aku 11. Dia 11, aku 33. Enak banget kayak gitu. Hidup lah apa adanya, kecuali kita melakukan hal yang gak baik. Kalaupun melakukan yang gak baik, ya tegurlah baik-baik. Bukan kayak dia ngurusin keluarga orang kayak keluarganya udah beres aja. Ya udahlah, aku buru-buru diambilin air minum sama mama aku, terus mama aku bilang anterin pacar aku. Ya udah aku anterin, aku juga minta maaf sama pacar aku. Selebihnya setelah waktu itu ya si tante itu udah mulai reda entah kenapa, tapi dalam hati aku sekali lagi dia ngomong nggak enak sama aku pribadi atau keluarga aku gaskan, aku balik meja rumahnya. Kalau kita nggak salah jangan takut, kita harus buktiin kalau kita nggak salah. Kalau kita salah kita minta maaf. Tapi emang bener deh, hidup ini susah.